Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini baru saya upload lagi video channel saya karena beberapa hari ini saya sempat sibuk ya. Jadi apa ya? Hari ini saya mau menemani kalian teman-teman semua, dan saya hari ini akan membahas perjalanan saya dari nol sampai ke menjadi kurir si cepat ekspres. Jadi ikuti terus channel saya ya. Oke teman-teman, namanya lika-liku hidup ya, istilahnya itu. Saya itu sudah sangat mengalami yang semacam seperti itu, karena terus terang berawal dari yang pertama, saya itu pernah mendaftar sebagai akabri TNI di Kota Palu. Saya itu mendaftar ada 9 kali, mulai dari Tamtama, mulai dari Secaba sampai Akmil gitu. Tapi nasib tidak ada di sana teman-teman. Jadi setelah saya tidak lulus, belum rezeki di tentara, saya sempat bekerja di salah satu perusahaan marketing dealer motor di Kota Palu. Nah, di saat itu situasi di sana tidak kondusif, atau istilahnya tidak sejalan, dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Makassar, kayak gitu teman-teman. Jadi setelah saya pulang ke Makassar teman-teman, perjalanan hidup saya itu, yang saya ingat itu, saya lama nganggur itu ada mungkin sekitar 1 tahunan ya. Ada 1 tahunan saya menganggur, sehingga saya bingung entah mau kerja di mana di Makassar dengan cuma ijazah SMA yang kita bawa, kayak gitu teman-teman. Akhirnya saya terus berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa, agar diberikan petunjuk supaya saya dapat pekerjaan. Nah teman-teman, tidak lama kemudian seperti semacam gitu, ada nih perusahaan yang nawarkan saya kerja di perusahaan, yaitu perusahaan outsourcing ya, security. Nah saya coba peruntungan di situ selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun saya mencoba peruntungan di sana, dan alhamdulillah saya kerja di sana itu bagus ya, istilahnya orang-orang di sana itu di toko, namanya toko Edison ya, toko Edison Aki yang di Bulu Sarawang itu. Orang-orangnya baik semua, ramah-ramah semua di sana, kayak gitu teman-teman. Akhirnya lika-liku kehidupan menjadi seorang security itu, karena kan memang sih basic saya memang itu seorang security memang, karena memang saya dari dulu itu suka yang namanya kemiliteran. Jadi tidak lulus, saya coba peruntungan di security, dan alhamdulillah saya jalani dengan ikhlas selama 2 tahun. Setelah saya menjalani 2 tahun di sana, sambil bekerja begitu, dan pihak dari outsourcingnya di sana, dari pihak outsourcing itu menawarkan saya
menawarkan saya jasa untuk ikut pendidikan, dasar satpam. Akhirnya saya ikut. Akhirnya saya pendidikan itu selama 1 bulan. Tapi pendidikannya itu Sabtu Minggu, jadi Senin Selasa sampai Jumat itu saya kerja, Sabtunya itu Minggu saya pendidikan. pas setelah selesai pendidikan, nah barulah saya berpikir untuk mencari pekerjaan lain, karena kan istilahnya kan saya sudah punya basic juga ya, saya juga sudah punya ijazah Diksar Satpam. Jadi saya mencoba pengalaman di luar lagi, kayak istilahnya perbankan, atau istilahnya itu carilah yang lebih di atas lagi lah, kayak gitu. Nah, saya akhirnya mencoba melamar. Saya melamar di PT Cindy ya. Akhirnya saya menjadi cadangan. Di bank BCA yang ada di mana ya itu namanya, di bank BCA cadangan. Kebetulan security-nya lagi keluar kota, jadi saya mengisi selama, kalau nggak salah itu selama 4 hari kalau nggak salah teman-teman. Nah, setelah itu saya itu sudah lepas dari cadangan. Tetap bersabar teman-teman, saya bersabar untuk jalannya itu pagi lagi, untuk cadangan di Jalan APP Tarani di BCA cabang, kayak gitu teman-teman. Setelah itu saya jalani. Kita kan istilahnya kan kita kan punya keluarga ya, saya merasa terlalu lama untuk menjadi cadangan seorang security. Nah, akhirnya saya cari terus pengalaman kerja itu susah ya. Di Makassar cari pekerjaan susah sekali. Setelah itu saya sempat nganggur selama 2 tahun ya, menganggur 2 tahun. Disitulah saya teman-teman pusing ya, istilahnya nggak tahu mau ngapain lagi, punya keluarga tapi nggak punya kerjaan gitu. Akhirnya itu saya kan orangnya istilahnya tak gampang putus asa ya. Jadi istilahnya itu dimanapun ada lowongan, dimanapun ada istilahnya peluang ya, saya coba di sana. Nah, ketemulah saya baca koran, tiba-tiba baca koran ada lowongan itu hari lowongan di Menara Bosowa lantai 9. Nah, teman-teman, saya ikuti itu selama 4 hari ya. Lumayan sih di sana, udaranya ber-AC, nyaman. Setelah ikut trainingnya, yang jadi pihak masalahnya di sini dia adalah marketing. Marketingnya itu kita harus mencari nasabah dulu, sehingga kita bisa gajian itu minimal 100 juta. Nah, saya berpikir gimana ya caranya, di zaman sekarang begini uang 100.000 aja susah dicari, apalagi kalau uang 100 juta teman-teman, kayak gitu. Akhirnya nggak jadi, saya resign, saya keluar lagi. Nah, setelah itu saya coba melamar lagi, saya cari koran lagi. Saya dapat lagi koran.
itu kerjanya lagi marketing, tapi marketingnya itu marketing sales kompor gas. Nah, saya coba lagi peruntungan di situ. Saya lulus, saya masuk kerja selama berapa, 2 bulan ya, kalau nggak salah 2 bulan saya ikut. Kita door to door. Jadi pengalaman saya di situ, saya ikuti sama teman-teman saya, ketuk rumahnya orang, pasang regulator, sampai saya pernah diusir, sampai saya pernah diejek, sampai saya pernah diusir sama orangnya itu ya. Jadi selama kerja di regulator tabung gas itu, istilahnya gimana ya, istilahnya itu banyak suka dukanya ya. Minimal satu target, jika dalam satu target kita menjual tabung gas regulator ataupun yang talinya itu, baru kita digaji sebesar Rp50.000. Kalau tidak ada yang nggak digaji, kayak gitu marketingnya. Sampai begitu saya bertahan jalani beberapa tahap ya teman-teman. Akhirnya tapi saya bisa ambil kesimpulan ya, sebenarnya dari saya kerja di tabung gas regulator itu ada ilmu yang saya dapatkan di situ teman-teman. Jadi ilmunya itu adalah kita itu berani cerita, kita tuh berani menghadapi orang kayak gitu. Nah, itulah sekarang saya yang menjadi basic saya, sehingga saya berani untuk berbicara kayak gitu teman-teman. Nah, setelah itu jalan berapa bulan ya, berapa hari, tidak sesuai dengan gaji, keadaan juga, kondisi juga tidak maksimal. Dari rumah sampai ke tempat kerja itu mungkin ada memakan sekitar 20 kiloan, sedangkan gajinya nggak jelas. Dan akhirnya saya putuskan keluar lagi, cari pekerjaan lagi saya teman-teman. Nah, setelah itu saya nganggur lagi di situ. Saya nganggur tanpa putus asa. Saya cari lagi peruntungan baru, cari lagi lowongan baru ya. Nah, setelah itu ada yang nawarkan saya untuk jadi security di sekolah. Tapi setelah saya bicara dan pikir-pikir dan gajinya itu tidak sesuai gitu. Bukannya saya nggak bersyukur ya dengan gaji, tapi istilahnya kita juga sesuaikan dengan kondisi yang ada di sekarang. Apalagi kita kan sudah berkeluarga kayak gitu teman-teman. Jadi pada saat waktu itu saya kepikiran untuk cari terus. Setelah itu saya kerja di salah satu tempat wisata di dekat rumah sendiri ya, tidak jauh dari sini. Sempat saya bekerja di salah satu tempat wisata itu. Akhirnya saya jalani, saya lulus di situ. Akhirnya menjalani 1 bulan di sana kerjanya. Gaji juga tidak sesuai dengan keadaan kita. Sebenarnya kan harus sesuai dengan SOP ya. SOP pekerjaan itu maksimal 8 jam di sana, tapi di sana lebih dari 8 jam, sehingga saya merasa tidak sesuai. Akhirnya saya keluar lagi teman-teman.
saya keluar lagi teman-teman. Habis itu setelah itu saya masukkan lamaran lagi. Setelah masukkan lagi lamaran di Makassar ya, karena saya keluar lagi. Jadi istilahnya saya itu tidak pernah menetap. Kenapa nggak pernah menetap? Karena saya sesuaikan dengan kondisi saya, kondisi di lapangan. Kapan sesuai lapangannya itu tidak sesuai dengan penilaian saya sendiri, makanya saya nggak akan pernah bertahan walaupun itu gajinya banyak. Nah, ambil kesimpulan teman-teman, walaupun gajinya kita sedikit, walaupun gajinya kita banyak, tapi kalau di tempat kita gajinya banyak tapi nggak enak sama kita, nggak enak sama kita, itu kayak istilahnya makan ikan dengan tulangnya. Tapi kalau semuanya gajinya sedikit tapi di tempat kerjanya kita itu bagus, itu lebih sama, itu biasanya lebih berdasar teman-teman, kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi perjalanan saya itu sebenarnya banyak sekali ya liku-likunya. Jadi sempat sih waktu saya nggak lulus jadi tentara ya, jadi saya tuh sempat hampir stres karena gimana ya, semua pekerjaan yang saya lihat itu di luar dari TNI dan polisi itu saya anggap semua itu nggak benar. Yang saya anggap pekerjaan yang terbaik itu adalah polisi dan tentara. Jadi sempat saya linglung berpikir, kenapa teman-teman lulus sedangkan saya tidak, kayak gitu. Saya itu istilahnya waktu itu memandang ke atas, saya nggak memandang ke bawah. Sampai akhirnya lama-lama saya jalani kehidupan terus, jalan terus. Tibalah saya masukkan lagi lamaran. Setelah itu lamaran, saya kerja lagi jadi security. Jadi setelah itu saya masukkan lamaran di PT-nya, saya nggak tahu ya, PT-nya itu yang pengawal uang ke bank apa segala macam, saya nggak tahu apa namanya, saya sudah lupa apa nama perusahaannya itu. Nah, saya coba masukkan lagi lamaran, di situ. Waktu itu saya ada sekitar 4 orang ya. Jadi saya masukkan, saya dites di sana, saya tunggu sampai panggilannya beberapa hari itu nggak ada. Jadi mungkin saya bilang mungkin saya ini nggak lulus mungkin ya, sudahlah, bukan nasib saya, bukan rezeki saya. Bayangkan teman-teman, betapa susahnya mencari pekerjaan itu susah sekali dulu. Tanpa usaha, tanpa kita berusaha, itu yang saya rasakan dulu itu sangat susah. Jadi makanya teman-teman sekarang itu kalau ada saudara-saudara kita yang nganggur, ada saudara-saudara kita yang tidak ada pekerjaannya, itu saya itu sangat merasakannya apa yang dia rasakan, karena saya pernah mengalaminya juga, semacam seperti itu ya teman-teman. Jadi istilahnya selama itu pekerjaannya masih halal, selama itu pekerjaannya masih terbuka dan baik untuk diri kita sendiri, itu ya kenapa kita tidak kerjakan ya. Selama intinya Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu tidak buta, Tuhan itu Maha tahu yang mana yang terbaik untuk kita, yang mana yang tidak terbaik untuk kita. Nah, akhirnya waktu itu saya tersadar teman-teman, ternyata yang diberikan Tuhan untuk saya sekarang ini inilah yang terbaik untuk saya, kayak gitu. Oke teman-teman, sampai di situ saya masukkan lamaran di PT Cindy ya, PT Cindy lagi yang kedua kalinya.
dan saya masukkan lamaran di apa namanya, perusahaan CMB, Cepat Maju Bersama. Oke, saya memasukkan dua sekaligus, saya masukkan lamaran situ untuk security. Betapa maunya saya bekerja di situ hari. Setelah begitu teman-teman, saya masukkan, tiba-tiba saya ditelepon sama pihak PT Cindy ya. Saya ditelepon sama PT Cindy, saya ditawarkan untuk jadi cadangan 1 hari di BCA. Tidak berselang kemudian saya ditelepon lagi, saya ditelepon juga sama pihak PT CMB bahwa saya diterima dan besok sudah mulai kerja di perusahaan properti, yaitu Sumarekon, kayak gitu teman-teman. Akhirnya pagi ya, saya sangat senang sekali, karena alhamdulillah selama beberapa tahun, beberapa bulan nganggur, tidak ada pemasukan, akhirnya saya dipanggil untuk bekerja. Akhirnya berselang beberapa kemudian, besok paginya saya sudah rapi, bersiap-siap untuk ke Sumarekon untuk tes wawancara. Setelah begitu teman-teman, waktu itu saya dua kandidat. Jadi istilahnya itu entah nasibnya siapa yang diterima ya, saya atau teman saya yang satu ini itu. Setelah begitu masuk ke Sumarekon. Nah, itulah pimpinan sekarang saya itu yang nggak bisa saya lupakan, itu adalah Pak Sutomo Halim. Itu yang luar biasa, yang banyak mengajarkan saya tentang kehidupan, ekonomi. Setelah itu teman-teman, saya diinterview sama Pak Tomo. Saya Pak Sutomo Halim diinterview, ya tanya tentang kesiapan untuk bekerja di sini. Mungkin akhirnya saya termasuk yang lulus. Dari teman saya itu dipulangkan, saya tinggal di situ karena mungkin dilihat dari aspek kerapian. Akhirnya saya yang lulus di situ, menjalani untuk bekerja di situ. Nah, alhamdulillah hari itu saya nggak pulang ke rumah, saya langsung jaga paginya di situ. Waktu itu gaji saya itu masih berapa ya? Gaji saya itu masih 1,8 sampai 1,9, karena kan pertama UMP-nya masih UMP Makassar itu hari masih 1,9 1,8 nggak salah teman-teman ya. Setelah itu saya jalani selama 2 tahun. Banyak teman-teman yang di sana yang saya temani kenalan, mulai dari adminnya, bos-bosnya semua baik-baik semua, ramah-ramah semua, ganteng-ganteng semua teman-teman saya di sana. Akhirnya tumbuhlah rasa tanggung jawab saya di sana selama saya kerja sebagai security. Mulailah pikiran saya ini terbuka. Saya berpikir mungkin inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada saya, sehingga yang saya syukuri inilah pekerjaannya, kayak gitu teman-teman. Jadi setelah itu teman-teman, saya jalani. Alhamdulillah di sana suasananya bagus, karena kebetulan di sana suasananya itu ruangan tertutup sama ruangan ber-AC. Di sana itu ruangan ber-AC. Jadi mau dibilang di sana itu alhamdulillah
Tuhan itu memberikan saya pekerjaan itu sesuai doa yang saya lakukan pada malam hari itu. Karena sebelum saya memasukkan lamaran ke PT Cindy itu, malamnya saya berdoa teman-teman. Malam saya berdoa itu karena saya sempat nonton YouTube ya. Saya nonton YouTube di situ. Tiba-tiba itu saya lihat sih teman-teman, kalau istilahnya kalau ingin bekerja jangan tinggalkan sholat tahajud. Nah, saya coba di situ peruntungannya. Setelah itu saya berdoa, ya Allah, tolong berikan saya pekerjaan yang enak, pekerjaan yang ada AC-nya, yang duduk, yang santai. Tanpa diduga, potong cerita, itulah tadi yang saya bilang. Saya ditelepon dari pihak CMB dan mendapatkan seperti itu apa yang saya harapkan dan apa yang saya angan-angankan. Itulah yang saya dapatkan, duduk AC nyaman. Tapi istilahnya tanggung jawab ya, istilahnya bertanggung jawabnya itu luar biasa menjadi seorang security. Tapi ada satu kekurangan saya teman-teman. Satu kekurangan saya yang istilahnya yang bagi saya sih, saya tuh belum tahu bawa mobil. Jadi bayangkan teman-teman yang jadi masalahnya kalau mereka ya yang di Sumarekon itu, kalau di Sumarekon itu udah pada datang semua ya, saya parkirin semua mobilnya, mobilnya itu dari 1 sampai 1 itu harus standby depan pintu, bukakan pintu, selamat pagi, selamat siang, kayak gitu. Yang jadi masalah kalau tiba-tiba mobilnya ini mau keluar atau mau makan ya, para karyawan Sumarekon, terus yang di depannya itu ada. Yang jadi masalah itu saya tuh nggak bisa bawa mobil, belum bisa bawa mobil. Akhirnya tiba-tiba itu alhamdulillah juga sih, selama saya bekerja di Sumarekon itu alhamdulillah tidak ada kendala, tidak ada masalah sampai berjalannya waktu kayak begitu. Jadi teman-teman, saya itu dari kantor Makassar di Sumarekon, kalau dihitung-hitung dari rumah sampai ke Sumarekon itu dia hampir sekitar 30 kilo kalau nggak salah, atau 50 kilo. Jadi tiap pagi itu habis sholat subuh saya berangkat. Saya berangkat dari rumah sampai di kantor itu 6:30 pagi. Jadi 6:30 pagi sudah sampai di sana teman-teman. Jadi lanjut cerita teman-teman. Itu tiap pagi itu harus standby, harus bertanggung jawab kayak gitu. Mulai dari barang inventaris yang kita harus tanda tangani, pembukuan kayak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau mau dipikir, sebenarnya saya ini nggak ada basic ya, saya nggak punya basic di kurir sebenarnya, karena istilahnya saya itu sebenarnya basicnya di security. Apalagi saya sudah diksar, sudah pendidikan ya, istilahnya saya sudah mempunyai satu pendidikan di satpam kayak gitu. Oke teman-teman, singkat cerita, selama saya kerja di Sumarekon itu banyak pengalaman, banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, mulai dari ilmu, mulai dari ekonomi. Saya tuh tiap malam diajarkan, tiap malam
saya dibimbing oleh Pak Tomo. Kalau sudah mulai lepas jaga itu saya diajarin, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Akhirnya kesimpulannya begitu, saya mulai berpikir betul juga sih apa dibilang Pak Tomo, betul juga sih apa yang dibilang sama bos satu ini, luar biasa sekali. Dia sempat mengajarkan saya ini itu, sehingga saya bisa menemukan jati diri saya ya. Saya menemukan jati diri saya sendiri. Akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa berpikir, ternyata selama ini saya salah. Saya cuma melihat orang dari pangkatnya, dari jabatannya. Saya juga pernah mau kayak gitu, tapi saya waktu itu saya belum berpikir ya, istilahnya belum terlalu paham. Sampai itu saya itu selalu berpikiran jelek, saya berpikiran buruk sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan dan membiarkan saya lulus? Kenapa sih Tuhan memberikan saya kayak gini waktu itu? Tapi setelah saya diajarkan oleh Pak Tomo, diajarkan oleh bos, diajarkan sama Pak Tomo, alhamdulillah akhirnya sedikit demi sedikit wawasan saya terbuka kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu ya banyak pengalaman yang Tuhan berikan ya, banyak sekali pengalaman yang Tuhan berikan kepada saya selama saya kerja di Summarecon. Jadi saya itu biasa kalau di Summarecon itu ya pulangnya itu jam 11 malam. Jadi waktu jadi security kan istilahnya pintunya itu kita sendiri yang tutup, kita sendiri yang kita sendiri yang jaga. Jadi istilahnya biasa itu saya sendiri biasa jaga pintunya, pertanggungjawabannya itu, tamu-tamunya itu ya teman-teman, kayak gitu. Jadi jadi istilahnya itu tidak boleh memandang remeh satu pekerjaan itu. Karena kenapa teman-teman? Bisa jadi dalam satu pekerjaan itu yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu adalah satu pekerjaan yang menurut Tuhan itu baik untuk diri kita. Memang sih mungkin pandangan kita jelek ya, pandangannya kita tuh buruk, ndak dihargai istilahnya kita. Tapi ingat, di mata Tuhan itu pekerjaan itulah yang terbaik untuk kita. Dan teman-teman, saya itu paling anti sama orang yang penjilat. Istilahnya itu penjilatnya itu orang yang suka cari-cari muka sama atasan. Istilahnya itu cari-cari muka, istilahnya begini gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi istilahnya itu saya paling benci, saya nggak suka orang yang suka cari-cari muka sama pimpinannya kayak gitu. Oke teman-teman, saya akan terus cerita pengalaman saya ini baru setengah ya. Jadi ini saya akan ceritakan sampai saya mendarat di Secepat Express Takalar, jasa pengiriman paket kayak begitu. Jadi setelah itu menjalani kerja di Summarecon ya, suka dukanya terdengar kabar
terdengar kabar dari ini perusahaannya bahwa perusahaan ini sudah mau tutup. Bukan istilahnya tutup karena dibilang bangkrut, enggak, karena dia mau pindah ke kantor barunya yang ada di Dayak atau yang ada di Tol Insinyur Sutami. Sebenarnya sih teman-teman saya ditawari kerja di situ, tapi saya sempat berpikir ya teman-teman, jaraknya itu loh yang istilahnya yang bikin jauh. Bayangkan aja dari sini saja itu ke Makassar itu 30 kilo. Bagaimana kalau dari sini ke Dayak? Kira-kira itu memakan berapa kilo mungkin kalau nggak salah itu mungkin kalau berangkat ke sana itu habis sholat subuh ya kita sudah start gitu. Jadi akhirnya saya nggak mampu. Akhirnya lama kelamaan saya sempat drop lagi. Saya sempat berpikir lagi, aduh mana ini kalau gini, ini nganggur lagi kita nih kalau gini. Istilahnya kita nganggur lagi deh kalau begini, istilahnya kayak gitu ya, nganggur. Udah punya anak ya, punya istri kayak gitu teman-teman. Jadi di saat itu saya pasrahkan aja deh. Saya pasrahkan sama Tuhan ya. Saya berdoa. Akhirnya di situ saya sudah mulai pintar sholat ya, sudah mengenal sholat segala macam. Di situ berdoa, ya Allah, kupasrahkan semua rezekiku, kupasrahkan semua kehidupanku kepadamu. Anak dan istri saya serahkan hanya kepadamu ya Rob, kayak gitu. Setelah itu teman-teman, saya jalani. Tiba-tiba 1 bulan sebelum saya resign itu, saya tuh merasa nggak enak sekali ya. Saya merasa merasa nggak mau ninggalin perusahaan itu karena istilahnya banyak ya kenangan yang indah, kenangan yang manis di sana teman-teman. Banyak teman, berteman sama bos-bos semua yang dari Sumarekon tiap pagi, apalagi sama Pak Mar itu ya. Pak Mar teman aku tuh, walaupun dia lebih tua daripada saya, tiap malam itu kalau dia udah pulang dari proyek itu sering saya pijitin dia, Pak Marnya itu. Cerita, ada Pak Wawan, ada Pak Tomo, semua. Jadi mereka itu orang-orang baik semua ya. Ada Pak Wawan yang baik hati, yang sering bikinin kue, minuman. Kalau ibaratnya malamnya itu dia sudah istirahat, dia turun ke lantai 1, dia bikinkan saya makanannya. Itulah yang tidak bisa saya lupakan dari mereka itu ya. Semoga saja mereka itu selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, teman-teman, kayak gitu. Jadi setelah itu sulit dijelaskan, teman-teman. Sulit bisa mendapatkan orang yang seperti mereka. Jadi sulit sekali ya teman-teman untuk bisa mendapatkan teman seperti mereka. Sulit sekali. Nah, setelah itu pas 1 bulan begitu saya resign.
Saya resign dari Somarecon. Saya nganggur lagi guys, kita nganggur lagi. Setelah itu teman-teman, saya kata mau ngapain lagi, saya nggak tahu mau ngapain lagi teman-teman. Ada anak, nganggur lagi kita. Setelah itu ada beberapa perusahaan ya, ada beberapa perusahaan yang saya lamar pekerjaan itu tidak cocok sekali. Tiba-tiba saya kepikiran untuk jual pulsa. Akhirnya saya coba untuk jual pulsa untuk menyingkat waktu ya, istilahnya sambil menunggu pekerjaan yang cocok untuk saya, sambil mencari-cari. Karena masalahnya teman-teman ya, kalau semuanya kita mau cari pekerjaan terus tidak ada biaya bensin, tidak ada biaya motor, itu sangat sulit ya istilahnya. Karena masalahnya kita bekerja itu harus istilahnya mempersiapkan yang namanya uang bensin ya, perjalanan turun ke sana kemari kayak begitu teman-teman. Jadi istilahnya itu sulit di zaman sekarang bisa mendapatkan pekerjaan itu dengan ijazah SMA kayak gitu. Yang gampangnya itu teman-teman, kalau kita jasa SMA terus kita punya skill, kita punya kelebihan, itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan, terutamanya itu di bidang komputer sama bidang jasa marketing. Karena saya lihat sekarang itu kebanyakan sekarang itu perusahaan itu bergerak di bidang marketing semua, penjualan. Jadi mau dibilang berapa persen ya perusahaan yang mempergunakan jasa marketing gitu. Nah, setelah itu teman-teman, saya coba lagi peruntungan ya, jual pulsa. Jalani beberapa bulan, jalani beberapa tahun, nol, hasilnya nggak ada juga. Jual pulsa tapi biasa rugi. Akhirnya teman-teman, setelah itu saya melamar lagi pekerjaan. Nah, pekerjaan ini sebagai sales aksesoris ya. Jadi ini pengalaman yang sangat lucu ya, banyak pengalaman yang saya lakukan. Jadi ini darinya saya ceritakan lagi. Jadi saya tuh kerja di perusahaan aksesoris yang jual kayak tusuk telinga, tisu gitu. Akhirnya saya kerjakan satu hari, saya kabur karena gak sesuai, karena istilahnya basic saya dengan itu nggak cocok, nggak baku makan teman-teman. Istilahnya bayangkan ya teman-teman, saya itu bekerja, kita itu mencari rezeki. Ini tidak, kita disuruh bekerja tapi jalan kaki kayak gitu teman. Ini bukan pekerjaan teman-teman, ini pembunuhan teman-teman ya, teman sekalian, ini pembunuhan ya. Jadi istilahnya setelah itu nganggur lagi, keluar lagi. Jadi saya tuh ada beberapa kali saya nganggur, keluar lagi. Akhirnya terinspirasi dari waktu saya kecil ya teman-teman, suka main PS, suka main game, suka main PS2, PS3. Akhirnya
Akhirnya teman-teman saya memberanikan diri ya, beranikan diri cicil PS3, PS2. Akhirnya saya cicil. Tiba-tiba itu sama cicil PS3 dulu dari home credit ya. Saya cicil, lumayan penghasilan ada dipegang ya untuk pembeli, untuk apa namanya, bensin ya, untuk bensin, untuk istilahnya bensin untuk netur Makassar, untuk bisa jalan-jalan teman-teman, kayak gitu. Setelah itu teman-teman, setelah itu saya lihat lagi lamaran, namanya PT Dika. Jadi saya coba lagi masuk di PT Dika. Ini perusahaan yang terakhir sebelum saya masuk ke si Cepat Express ya. Jadi ini saya ceritakan dari saya pekerjaan satu sampai yang lain, sampai saya mengenal si Cepat Express itu apa sebenarnya. Si Cepat Express itu perusahaan apa sih sebenarnya, si Cepat Express itu bagi saya. Nah, tiba-tiba saya melamar di PT Dika. Akhirnya saya lulus. Akhirnya saya baru tahu ternyata di PT Dika itu, PT Dika itu adalah perusahaan marketing perbankan atau di BCA. Kayak gitu teman-teman. Akhirnya saya lolos. Saya jadi timnya Pak Sul itu hari. Kebetulan saya itu hari timnya Pak Sul ya. Saya timnya Pak Sul. Akhirnya timbul istilahnya nggak percaya diri ya, sebelah masa sih apa kira-kira saya bisa ya, tidak ya, kira-kira bisa nggak ya saya kira-kira untuk mendapatkan reward dari pembukaan rekening. Jadi itu hari teman-teman, saya kerja sebagai marketing pembukaan BCA rekening ya di BCA. Akhirnya saya bismillah, saya jalan, saya kesana kemari, ke Trans, GTC, MTC, kampus ya, semua pokoknya wilayah itu disasar habis tanpa yang namanya kompromi ya teman-teman. Nah, setelah kerja selama berapa bulan saya jalani kesana kemari, tiba-tiba teman-temannya, ada nih ustadz yang nanya saya. Kebetulan ini ustadz dia mantan kepala cabang di salah satu perbankan, tapi saya nggak tahu namanya siapa. Saya nanya, dia tanya saya, kamu kerja di mana deh? Saya bilang kerja di BCA. Dibilang kenapa nggak kerja lain? Saya bilang saya sudah terlanjur suka di sini pak. Akhirnya tiba-tiba saya dijelaskan sama dia pas satu minggu setelah itu saya berpikir ada benarnya juga sih sebenarnya, kata bapak tadi itu kayak gitu. Di BCA sebenarnya juga di marketingnya juga BCA sebenarnya udah seberapa sih gajinya, teman-teman. Akhirnya coba resign. Saya bismillahirrahmanirrahim, saya keluar. Beranikan keluar.
Saya tawakal sama Tuhan. Ya Allah, Bismillah ya Allah, bantu saya keluar menuju jalanmu yang lebih baik. Kayak gitu teman-teman. Nah setelah itu saya nganggur lagi di situ, gak tau mau ngapain deh, kacau pikiran. Tapi untung pikiran saya kacau itu bukan karena kacau pergi minum apa enggak, karena memang sih karakternya saya itu saya tidak suka minum, saya tidak suka merokok, saya nggak suka bergaul. Sebenarnya saya tertutup, seorangnya tertutup sekali teman-teman. Saya itu kalau pulang kerja ya pulang ke rumah. Jadi sebenarnya orang-orang jika menilai saya itu saya sombong, tapi sebenarnya enggak. Saya itu orangnya memang tertutup. Saya tuh nggak terlalu banyak bicara. Nanti orang yang mengajak saya bicara baru saya bicara teman-teman, kayak gitu. Lebih baik saya diam daripada harus berbicara dengan yang tidak bermanfaat ya teman-teman, kayak gitu. Tapi kalau orang tahu karakteristik saya, kalau sebenarnya orang tahu tipe-tipe saya, dia tak bisa membaca saya, itu bisa akrab dengan saya teman-teman. Tapi terkadang ya teman-teman, teman-teman orang biasa itu menyalahgunakan istilahnya itu. Dia nggak tahu, dia tidak tahu karakteristik saya itu gimana orangnya, gitu. Padahal kalau dipikir ya, saya itu nggak sombong orangnya. Saya memang pembawaan saya gitu. Kalau ibaratnya saya marah, ada yang nggak saya suka, lebih saya diam, kayak gitu. Saya tuh paling anti namanya menegur orang atau memarahi orang, lebih saya diam, kayak gitu teman-teman. Jadi setelah saya menjalani di BCA, di perusahaan BCA mobile banking teman-teman, entah kenapa pikiran ini sudah buntu, nggak tahu mau kemana lagi. Cicilan banyak, istilahnya kebutuhan banyak, kebutuhan pokok banyak, sedangkan kita nggak ada pekerjaan. Why ada apa sebenarnya? Ada apa dengan rezeki kita sebenarnya ini? Kenapa istilahnya nggak pernah bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai, teman-teman? Itu ada apa sebenarnya? Akhirnya lama-lama saya kaji. Saya belajar di YouTube. Ternyata saya salah. Selama ini saya tidak mendekatkan diri sama Tuhan. Saya istilahnya banyak melupakan Tuhan, banyak melupakan Sang Pencipta, kayak gitu teman-teman. Nah setelah itu saya coba istilahnya berdoa, ya Allah, ya Robbi, jika memang saya salah, jika memang saya punya dosa sehingga rezeki saya Engkau tahan, ampuni saya Allah, bukakanlah rezeki saya, dan berikanlah kepada saya kebaikan dunia dan akhirat, kayak gitu. Dan pas kejadian itu saya doanya di pas sholat asar, karena sebagian ulama ya, sebagian ustadz itu mengatakan jika kita berdoa
di mana di waktu asar kita berdoa di waktu asar dengan khusyuk, itu doa tidak ada yang mustahil, semua itu akan diijabah. Jadi waktu itu saya belajar, ini saya coba teman-teman, akhirnya saya berdoa, saya minta dalam doa saya, ya Allah, berikan kepada saya pekerjaan yang terbaik, berikan kepada saya pekerjaan yang cocok untuk saya. Dan ingat, ini doa saya mau ya Allah kerja yang mengantar paket. Ini yang jadi pembahasan utama. Saya meminta, ya Allah, saya mau punya pekerjaan yang halal, baik. Ini dalam pikiran saya. Selama ini saya belum tahu secepat ekspres yang saya akan lamari ini belum ada. Jadi istilahnya Tuhan memang itu ada. Tuhan itu nggak pernah tidur. Nah, setelah saya minta, ya Allah, saya pengen sekali punya pekerjaan yang nyaman, yang mengantar paket, yang halal, dan yang bisa dekat sama Engkau ya Allah. Itu doa saya. Setelah saya sholat asar, saya pulang ke rumah. Ini kisah nyata bahwa kalau kita betul-betul berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan ikhlas, dengan tulus, dengan keinginan yang betul-betul mau, Tuhan itu akan jawab. Teman-teman sekalian, kita kan punya Tuhan, kita punya Sang Pencipta, kita punya Tuhan yang Maha Kaya. Secara logika teman-teman, kenapa kita nggak mau minta sama Tuhan, sedangkan Dia punya segala-galanya? Tapi pemikiran kita di sinilah pemikiran batas pemikiran kita. Disinilah batas jalur pemikiran kita terhadap Sang Maha Kuasa. Logika kecilnya, kalau ibaratnya ada teman mengatakan, kenapa kamu nggak mau minta mobil? Pasti pemikirannya kita lah, saya mau minta mobil, tidak mungkinlah Tuhan langsung menurunkannya begitu. Nah, itulah pemikiran pendeknya kita. Padahal kalau istilahnya kita mau mengatakan Tuhan itu istilahnya mengabulkan setiap doa hambanya dengan cuma mengatakan kun fayakun. Kayak gitu teman-teman. Jadi selogikanya, jika kita ingin kaya, kita pengen punya duit, pengen punya uang, kenapa sih istilahnya nggak mau minta sama Tuhan? Nah, lanjut cerita lagi. Setelah saya berdoa sama Tuhan, saya itu pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, berpasrahlah, istilahnya pasrah sama Tuhan. Setelah berpasrah sama Tuhan ya, saya mengatakan saya serahkan semua sama Tuhan. Jika memang seandainya Tuhan mengijabah doa,
pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saya, teman-teman, kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman, setelah itu teman-teman ya, setelah itu saya istilahnya besoknya harinya itu dapat info di mana ya, dapat info di Facebook bahwa dibutuhkan satu kurir secepat ekspres transit last mile. Nah, saya tuh buru-buru chatnya itu, akhirnya dibalas, dibilang Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di wilayah Takalar, kayak gitu. Akhirnya saya paginya itu langsung cepat mengurus semua ya, berkas-berkas itu, mulai dari ijazah, fotokopinya apa. Dan setelah itu saya berangkat ke kantornya yang ada di Hub Makassar, yang ada di Insinyur Sutami. Nah, sampai di sana saya langsung ketemu sama itu hari yang kepala cabang itu masih yang kepala kurir itu masih Ibu Mita ya, Ibu Mita. Setelah itu teman-teman, saya masukkan lamaran, dan untungnya kata Ibu Mita, untungnya karena lambat sedikit saja, saya tuh kalah sama orang lain karena ada juga orang yang masukin lamaran. Tapi alhamdulillah setelah saya masuk lamaran, saya dijanji sama Ibu Mita bahwa standby saja HP-nya ya untuk pemanggilan ulang. Nah, setelah itu teman-teman, besok saya dipanggil untuk store ijazah asli ya. Jadi sekarang ini ijazah saya ada di mana? Ada di Hub, karena memang kan jasa pengiriman kan harus istilahnya dipegang ijazahnya kayak gitu, teman-teman. Nah, setelah itu mulailah saya cabang Takalar yang transitnya masuk ke Takalar, kayak gitu, teman-teman. Waktu itu driver itu belum bisa sampai masuk ke rumah ini, belum. Jadi saya jemput paketnya itu di luar. Jadi saya itu istilahnya perjalanannya itu nggak pernah tidur, standby, HP itu harus standby. Karena kenapa? Kita harus standby karena itu kan paket istilahnya dia mutar dari Sinjai masuk ke Takalar. Biasa juga pertama Takalar dulu, kayak gitu, teman-teman. Jadi setiap pagi itu jam 2 jam 3 subuh itu saya keluar tanpa mengenal lelah, yang gitu. Dan waktu itu saya masih sendiri di wilayah Takalar untuk pengantaran jasa secepat ekspres. Akhirnya saya jalani terus, lambat laun. Akhirnya singkat cerita teman-teman, akhirnya saya ditelepon sama orang Makassar kalau secepat Takalar itu sudah waktunya untuk buka gerai dan disuruh cari ruko, teman-teman, kayak gitu. Dan akhirnya sampailah pada titiknya itu, kita sudah dapat ruko, sudah kita buka, dan akhirnya alhamdulillah saya menjadi kandidat menjadi kepala koordinator ya untuk cabang secepat ekspres Takalar sekarang. Dan sekarang saya sudah mempunyai karyawan 5 kayak gitu. Nah, itulah perjalanan saya, teman-teman, dari pekerjaan lain sampai saya mengenal si cepat ekspres. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti channel saya. Ada sekitar 1 jam kita cerita. Kalau memang ada salah dan kata-kata yang tidak mengenakan, saya
meminta maaf. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, share, like, and comment-nya di bawah ini. Semoga channel saya ini masih bisa berkembang dan bisa bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.